laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan asesmen kompetensi minimal oleh Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Luwu, Bapak Sugana Wahid SPDGR, asal sekolah SMP Negeri 4 Bastem. Beliau adalah Ketua terpilih MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMP periode 2021-2023. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Andes Abdullah bin Mus. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu. Yang terhormat Bapak Ketua MKKS Kabupaten Luwu. Yang terhormat pimpinan SMP Negeri 2 Belopa. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pengembangan asesmen kompetensi minimal yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas apa yang diberikan kepada kita pada saat ini, sehingga kita semua berkumpul di tempat ini ya, dalam situasi pandemi corona, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk tetap belajar dan berkarya demi masa depan anak didik kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hal yang saya laporkan pada kegiatan kali ini adalah terkait dengan kegiatan kita. Tadi Pak Kadis mungkin untuk MGMP Bahasa Indonesia akan berlangsung di Waldaya Pak. Jadi untuk wilayah pertama ini berlangsung pada hari ini di sekolah ini, dan untuk besok itu akan kami laksanakan di SMP Negeri 2 Buah Pak. Nah, yang kebetulan undangan yang kami sebar itu di SMP Negeri 1 Buah. Kebetulan pas malam Sabtu ada banjir bandang yang melanda, sehingga SMP 1 kebanjiran. Jadi semua kursi apa semua keluar. Sehingga pimpinan baru menelpon saya untuk kalau bisa dicarikan sekolah lain karena situasi darurat yang menimbul beliau. Sehingga kami ambil keputusan dengan segera kami pindahkan ke SMP Negeri 2 Buah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah jadi dari wilayah satu ini sendiri kami telah mengundang sebanyak 49 sekolah Pak yang kami undang, dan dari aksesi tadi kami melihat ada kurang lebih 30 orang yang hadir Pak, 30 orang. Jadi mungkin masih ada sekian persen mami yang belum datang. Ya mungkin sesuatu hal sehingga beliau tidak datang, tapi itu tidak memacu kami, tidak menurunkan spirit kami, tetap semangat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi tolak ukur kita dalam pelaksanaan asesmen nasional yang kita akan laksanakan di bulan 8 nantinya. Ya, saya kira itu laporan saya mungkin yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugana. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengar sambutan dari seorang pemerhati sosial, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Luwu. Baiklah, kita dengarkan sambutan beliau sekaligus membuka kegiatan MGMP Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Luwu pada hari ini dengan tema kebijakan pengembangan AKM. Kepada Bapak Dr. Andes Abdullah bin Mus, disilakan. Sebelum saya mulai, yang saya mau sampaikan kepada kita semua, terkadang kalau saya injak ini sekolah, saya kembali bernostalgia. Ya. 1997
saya honor di sini. Ya. Setelah kemudian saya terangkat ke SMP 8 Palopo, kemudian masuk tahun 2000-an itu saya kembali jadi guru kembali di sini definitif. Sebelum saya ke SMP Bilopa, ya. Ya, saya alumni di sini, saya alumni lama ya, lama. Jadi saya honor mulai belajar mengajar di sini. Alhamdulillah luar biasa cilalang ini ya perkembangannya. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kabid PTK, yang di samping saya ini kan kelihatannya gagah daripada saya. Yang saya hormati Ketua MK2S ya, MK2S Pak Andi Rusli, ini memang saya sudah sampaikan setelah saya masuk dinas pendidikan, saya minta coba yang saya harapkan itu seperti apa ini pendidikan di Luwu. Minimal di persoalan multi itu satu dikit saja ya, minimal ya. Satu dikit saja, saya harap. Yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Indonesia, makasih banyak atas inisiatifnya pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala SMP Negeri 2 Bilopa, dan yang saya hormati rekan-rekan guru bidang studi bahasa Indonesia yang cukup antusias datang dan hadir pada kegiatan pada pagi hari ini, yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga di pagi hari ini kita kembali dipertemukan di SMP 2 Bilopa ini dalam rangka menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, terkhusus kepada rekan-rekan para guru bahasa Indonesia. Ini semata-mata kita lakukan demi pemikiran kita bersama, seperti apa yang kita lakukan terkait dengan persoalan pendidikan di Luwu. Dalam salah satu kegiatan yang tentunya saya sangat respon adalah kegiatan seperti ini. Ini yang saya minta, sehingga kemarin saya sampaikan ke Ketua MK2S khusus untuk SMP itu, jangan hanya bahasa Inggris, jangan hanya bahasa Indonesia, matematika, tapi dan taslim telah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang selama ini kita jadikan panutan dalam rangka melaksanakan tugas kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa memang yang namanya guru karena saya orang yang bukan pendidik, tetapi tentunya kita sebagai pendidik, kalau memang betul-betul kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, ya ini oknum, ya ini oknum. Tidak semua juga guru yang terkadang ya pendidik, tapi rupanya terkhusus di persoalan pandemi ini, saya terbuka saja sampaikan pada hari ini, saya keberatan kalau ada media mohon maaf, ada LSM mohon maaf, dan tokoh masyarakat jangan sampai santai kurang kerjanya. Saya keberatan itu. Karena kenapa? Di masa pandemi ini luar biasa, justru kita bekerja ekstra, bertambah. Saya tidak paham kalau apa yang ada di pikiran saya ya tidak seperti yang ada di pikiran Bapak. Ini persoalan pembelajaran daring luring ya, itu saja, daring luring ya. Daring ya memang kalau kita mau kerja di rumah, karena ini ya dari PJJ istilahnya ya memang mudah, tetapi pertanyaannya apakah semua anak didik kita yang ada di sekolah kita yang setelah kemudian kita sampaikan bahwa di SMP ini daring ya. Saya selalu sampaikan kepada kepala sekolah, oke, kita sepakat sekolahnya Bapak Ibu ini daring, tapi saya yakin bahwa tidak semua siswa yang ada dalam sekolah itu daring, pasti ada luring ya, karena diakibatkan oleh dua persoalan.
Yang pertama itu adalah mungkin ada siswa kita yang tidak punya HP Android ataukah orang tuanya tidak mampu beli pulsa. Nah, setelah kemudian kita paham seperti itu, apa tindakan kita, apa inisiatif kita? Ya, saya khawatirnya kalau dia tahu bahwa ada seperti ini, lantas kemudian dia hanya tinggal diam. Sehingga saya bilang, proses pembelajaran di masa pandemi ini tentunya dari awal, setelah masuk yang namanya kondisi pandemi, kita sudah ancang-ancang memang seperti apa yang kita mau lakukan. Kita sudah mendata di sekolah itu 500 siswa yang ada di sekolah misalnya, hanya 300 yang aktif dalam pembelajaran daring, ada 200 tidak. 200 ini yang kita harus identifikasi. Apa masalahnya? Apakah karena tidak ada HP Androidnya, ataukah misalnya ada HP tapi tidak ada uang dibelikan pulsa? Ya. Nah, sekarang melalui kesempatan pagi hari ini bahwa ini semua terutama guru bahasa Indonesia ya, mari kita sama-sama pikirkan ini. Kita lakukan kegiatan pada saat ini adalah menyangkut tidak lepas dari persoalan peningkatan mutu terkhusus kepada bidang studi bahasa Indonesia. Ada yang sangat penting ya, sehingga melalui kesempatan pada kegiatan ini kita lakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi di sisi lain ingat tugas dan tanggung jawab ya. Saya terus terang jadi bulan-bulanan di kantor, karena kenapa tidak sedikit dan macam-macam orang, tidak sedikit artinya banyak, dan macam-macam artinya tidak satu orang sekarang itu. Tapi alhamdulillah ya, kita hanya layani mereka seperti apa. Dan pada hari ini, kalaupun ada orang di luar yang mengatakan bahwa guru itu banyak istirahat karena persoalan kondisi pandemi, sekarang kita buktikan dengan kegiatan seperti ini ya. Di bahasa Inggris kalau tidak salah persoalan aplikasi ya. Ini semua ya, ya. Kenapa hal itu yang mereka bahas? Karena ini persoalan pandemi. Pandemi ini mari kita proaktif. Ini luar biasa Pak, luar biasa. Saya secara pribadi tidak mungkin mau menangani semua hal-hal yang terjadi di lapangan ya. Tinggal 2 hari, masa kerja saya di dinas pendidikan cukup 3 bulan ya. Ada target saya Bu, saya punya target. Walaupun melenceng, sebelum saya masuk, saya pindah dari perpustakaan ke dinas pendidikan, ada saya sudah susun sedemikian rupa, tetapi melenceng, malah ada yang melenceng, tapi tetap dijalankan. Kenapa? Ya, terlalu banyak masalah. Belum selesai di dinas pendidikan, bagaimana tatanan teman-teman di dinas pendidikan, tapi di sisi lain teman-teman di bawah ini, khusus kepala sekolah dan guru-guru, saya harus dia sentuh ya. Terkadang saya perhadapkan dengan kepala bidang semua, ada Pak Denny ya. Saya sampaikan kepada kepala bidang dan sekretaris bahwa apapun bentuk kesalahan yang dilakukan kepala sekolah, saya minta tolong jangan kita fokus bahwa itu kesalahan kepala sekolah murni, tetapi itu dari dinas pendidikan. Contoh, di setiap tahun yang namanya laporan pertanggungjawaban baik itu afirmasi maupun dana bos itu selalu terlambat. Pelaporannya dinas pendidikan bahwa kepala sekolah masa bodoh. Tidak seperti itu ya. Apakah dinas pendidikan selama kurun waktu ini pernah selalu mengadakan yang namanya sosialisasi ke bawah? Itu pertanyaannya ya. Jangan kita ideas itu terima jadi. Saya tidak Bu ya. Di perpustakaan itu ada ketua MK2 MGMP yang bisa saksikan saya ya. Saya jemput bola, di mana saya dibutuhkan saya ke situ ya. Kenapa saya lakukan begitu? Saya tidak punya bla bla. Jangan sampai kita bilang saya rajin datang ke sekolah karena saya butuh amplop. Tidak ada itu. Tidak ada. Dan saya sampaikan kepala sekolah, kalau ada orang dari dinas pendidikan meminta apalagi mengatasnamakan orang ya, laporkan sama saya, karena bukan itu yang kita inginkan.
Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pengalaman saya kemarin di dinas perpustakaan, saya lakukan bintek. Mohon maaf dia sampaikan. Saya berhenti kemarin di tengah jalanan. Saya turun ke bawah semata-mata niat saya baik untuk membintek teman-teman pengelola perpustakaan. Tiba-tiba ada informasi masuk bahwa seperti ini, wah ini salah ini. Jangan sampai karena kegiatan saya, orang yang lakukan saya yang kena batunya. Tujuan saya baik, Bu, tujuan saya baik. Kemudian pada hari ini, apa yang kita lakukan pada hari ini kaitannya dengan persoalan asesmen ini. Ini sangat saya respon. Dan saya sampaikan kepada Ketua MK2S, apapun itu bentuk kegiatan kita, yang penting tujuannya untuk meningkatkan pendidikan khusus di Kabupaten Luwu ini, tolong dihadirkan saya. Selama itu saya masih mampu, saya hadir. Ya. Mari kita bekerja sama, Bu. Dan saya tidak mau biarkan teman-teman guru dan kepala sekolah ini seperti tidak ada bapaknya. Saya tidak mau. Sehingga ini penyampaian saya bahwa terus kepada kepala sekolah, apapun itu bentuk permasalahan di sekolah, cuma pintu saya terbuka 1x24 jam. Kalau bapak tidak bisa temui saya di kantor, datang di rumah. Tapi satu yang saya minta, jangan persoalan yang lain. Saya minta pengaduan tak seperti apa pendidikan di sekolah tak. Semua itu saya layani karena saya anggap diri saya secara kebetulan saya hanya sebagai kepala dinas, tapi tanggung jawab dan tugas saya pelayan, Bu. Saya layani, Ki. Tetapi kalau ini saya lakukan, saya juga minta kepada kita semua, termasuk kepala sekolah, layani juga dia guru tadi yang baik. Jangan dengan kegiatan NGP seperti ini, mungkin ada sesuatu yang diperlukan oleh teman-teman guru lewat kepala sekolah banyak cerita. Jangan lagi ada kepala sekolah yang macam-macam, ngomong apa dia apa itu. Kalau ada begini gue, datang lagi ke kantor. Ya. Semua ini saya lakukan demi kebaikan kita semua. Demi kalau ada anak gua ya itu saja. Ini yang barangkali sampaikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan terkhusus kepada masalah pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan melalui musyawarah seperti ini.